Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahdi dan 3 pertempuran besar. Al-Mahdi diutus sebagai panglima perang yang kelak akan menjadi khalifah terakhir di muka bumi. Beliau akan menghadapi 3 pertempuran besar. Pertempuran pertama, membebaskan Jazirah Arab dari penguasa diktator. Sebagaimana kita ketahui, wilayah Timur Tengah sedang dilanda krisis kemanusiaan. Perang dan pertempuran terjadi di mana-mana, mulai dari Yaman, Irak, Suriah, hingga Palestina. Setelah dibaiatnya Al-Mahdi oleh 313 ahli kitab, berita ini tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga para ulama dan tentara terbaik kaum muslimin bergegas membaiat Al-Mahdi sebagai pemimpin mereka. Perang pertama kali adalah membebaskan Jazirah Arab, termasuk Arab Saudi. Rasulullah SAW bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaan kalian. Mereka semua adalah putra khalifah, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Lantas mereka memerangi kamu, yaitu orang Arab, dengan suatu peperangan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelum kalian. Maka jika kamu melihatnya, berbaiatlah walaupun dengan merangkak di atas salju, karena dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Al-Mahdi akan membebaskan wilayah Jazirah Arab yang dilanda perang dan menjadikannya benteng pertahanan yang berpusat di Syam, Suriah. Pertempuran kedua, perang melawan pasukan Rom, yaitu Amerika dan Eropa. Pertempuran ini disebut Al-Malhamah Kubro atau Armageddon. Pertempuran ini terjadi akibat pihak Rom berkhianat kepada Al-Mahdi. Perlu kita ketahui, sebelum terjadinya perang ini, pihak Al-Mahdi dan pasukan Rom justru berkoalisi. Mereka bergabung untuk melawan musuh bersama, yaitu pasukan Syiah Iran. Sebab kaum Syiah memiliki agenda tersembunyi yang membahayakan pasukan Rom dan Al-Mahdi. Setelah pasukan koalisi Al-Mahdi dan Rom berhasil mengalahkan mereka, pihak Rom berkhianat atas perjanjian kerjasama dengan Al-Mahdi dengan membunuh seorang tentara kaum muslimin yang ada di pihak Al-Mahdi. Atas pengkhianatan ini terjadilah perang Al-Malhamah Kubro. Pasukan Rom membawa 80 bendera. Tiap-tiap bendera membawahi 12.000 pasukan terbaik. Ini berarti pasukan Rom berjumlah 960.000 tentara. Jumlah pasukan Al-Mahdi hanya sepertiga dari jumlah pasukan Rom. Pertempuran ini berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama, sepertiga kaum muslimin syahid. Hari kedua, sepertiga lagi pasukan kaum muslimin juga syahid. Hari ketiga, di hari inilah sisa pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Rom. Pertempuran ketiga, perang melawan Dajjal. Di antara perang yang paling berat bagi Al-Mahdi dan pasukannya adalah peperangan melawan Dajjal. Dajjal akan membawa 70.000 pasukan terbaik dari kota Asfahan, Iran, ditambah pasukan dari Yahudi Israel dalam jumlah besar. Tidak banyak yang tersisa dari pasukan kaum muslimin kecuali yang memenangkan pertempuran Al-Malhamah Kubro. Disinilah terjadi pertempuran yang tidak seimbang. Pasukan Al-Mahdi terdesak mundur melawan Dajjal dan bala tentaranya hingga berlindung di kota Damaskus, Suriah, di sebuah masjid menara putih di kota Damaskus. Ketika pasukan Al-Mahdi terdesak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pertolongannya. Turunlah Nabi Isa alaihissalam dari langit dibawa oleh 2 malaikat menjelang sholat subuh. Kemudian Nabi Isa diminta menjadi imam sholat oleh Al-Mahdi. Namun Nabi Isa menolak dan berkata, engkaulah yang pantas menjadi imam sebagai kemuliaan umat Muhammad SAW. Sebagian di antara kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Lantas Nabi Isa keluar menghadapi Dajjal. Tatkala Dajjal melihat Nabi Isa di hadapannya, tubuh Dajjal seolah meleleh seperti garam yang disiram air. Disebabkan kekuatan Dajjal melemah di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Dajjal pun melarikan diri ke Israel. Nabi Isa mengejarnya dan menembaknya hingga tewas di Babul Lut, Israel. Setelah membunuh Dajjal, Al-Mahdi, Nabi Isa dan pasukannya membebaskan Palestina. Kemudian menjadikan Palestina sebagai pusat kekhalifahan terakhir di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.